malah. Penyidik Barreskrim Polri menetapkan status Rizik sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Padahal belum lama ini, Rizik sebelumnya sudah menjadi tersangka kasus penghasutan terkait kerumunan di Petamburan. Berbeda dengan kasus di Petamburan, kasus di Megamendung ini tidak ada panitia. Penyidikan kini terus dikembangkan oleh Barreskrim. Dia tidak ada kepanitiaan di sana, tidak ada kepanitiaan kalau di Megamendung, kata dia. Rizik makin ruwet aja kehidupan dia saat ini. Tak terbayang betapa pusingnya Rizik mengetahui hal ini. Kasusnya yang pertama aja belum kelar, ini malah sudah menyandang status sebagai tersangka untuk kedua kalinya. Ini kasus yang berlapis-lapis. Ingat beberapa kasus lamanya masih belum diusut juga loh. Misalnya soal logo Palu Arit di uang kertas, hinaan kepada Hansip, sampurasun yang dipelesetkan dan lain-lain. Andaikan semua itu gol, bayangkan berapa lapis hukuman yang akan dijalani Rizik. Berlapis-lapis kayak kue lapis atau rumah lapis. Ini program siapa ya? Udah lupa. Ini adalah hadiah buat Rizik di akhir tahun 2020. Hadiah yang sangat mengejutkan, sekaligus kabar yang sangat menyesalkan bagi pendukungnya. Sekarang mau gimana lagi? Mau kabur juga tidak bisa lagi. Terlambat karena sudah ditahan. Begitupun sudah dicekal agar tak bisa kabur lagi. Sekarang ditahan hanya bisa pasrah menunggu kasus-kasus lain diangkat lagi. Hobi bener koleksi status tersangka. Mau pamer ya? Jangan sampai segitu juga dong. Beri kesempatan kepada yang lain. Ditahannya Rizik berarti ini sudah yang ketiga kalinya. Masa mau nambah lagi? Lama-lama bisa pecah rekor. Ulama kok ditahan sampai 3 kali. Imam besar kok kena kasus berlapis-lapis dan jadi tersangka berulang kali. Kalau orang lain mungkin sangat malu, tapi Rizik kayaknya bangga dan tidak malu menyandang status tersebut. Mungkin bisa dikumpulkan semua kasusnya, lalu dicetak di selembar sertifikat dan dijadikan figura digantung di dinding rumah. Buat pamer ke tamu-tamu yang datang. Penghargaan orang paling banyak kena kasus. Apakah ini karma karena ulahnya sendiri? Jadi teringat dengan Ahok yang hanya kena 1 kasus. Tapi Rizik yang saat itu sok membela agama dan berlagak jadi pahlawan malah sekarang lebih bobrok, lebih parah kelakuannya. Itulah akibat dari banyak gaya dan arogan. Makanya mending dulu tak usah balik ke sini. Mau aja disuruh pulang. Sekarang orangnya pun udah cuci tangan tak mau terlibat lagi. Habis manis dibuang ke tempat sampah. Tapi konon katanya dideportasi ya. Asumsikan saja begitu. Setidaknya pulang ke sini tobatlah. Tak bikin ulah, low profile dan kalem. Mungkin dengan begitu tidak akan kena masalah seperti sekarang. Justru karena dia arogan, mungkin karena memang ada yang mendukung dari belakang atau merasa tidak akan tersentuh hukum, Rizik melakukan manuver yang sangat menyebalkan. Banyak orang kesal, termasuk aparat dan pemerintah. Negara mau dilawan, habislah. Satu persatu kemalangan menghampiri Rizik. Beruntun ibarat dihajar berondongan peluru bertubi-tubi. Rizik 2 kali jadi tersangka, 6 laskarnya ditembak mati. Beberapa orang penting mulai dilaporkan polisi, misalnya Munarman dan Haikal Hasan. Pengikutnya juga banyak yang gol karena main ancam dengan cara yang mengerikan. Dan beredar kabar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 8 kepada Pondok Pesantren Markas Syariah Megamendung, pimpinan Rizik. PT PN 8 meminta Markas Syariah untuk meninggalkan lahan yang disebut miliknya. Markas Syariah diminta untuk menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterima surat ini. Jika somasi tidak diindahkan, maka akan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat. Beruntun bukan? Ini adalah musibah yang sangat bikin patah semangat. Kemarin-kemarin merasa hebat, dan sekarang dunia memperlihatkan pada kita kalau Rizik dan pendukungnya sedang kocar-kacir. Tidak sehebat omongan mulutnya. Mereka saat ini sedang menuju kekalahan yang sangat memalukan. Memang pantas sih, sudah saatnya merasa diberi pelajaran karena sebelumnya suka kurang ajar. Bagaimana menurut Anda? PKS dan Gerindra sudah beberapa periode bagaikan pinang dibelah kampak. Meskipun tak sehati namun dipaksakan untuk kompak. Itu semua berawal dari retaknya hubungan Gerindra dengan PDIP terkait dicalonkannya Jokowi menjadi capres pada tahun 2014. Karena berdasarkan isu batu tulis, PDIP seharusnya bersama Gerindra mengusung Prabowo. Akar rumput PDIP memaksakan agar Jokowi yang populer semenjak di Solo hingga Jakarta untuk diusung pada Pilpres 2014, serta mengkesampingkan isu perjanjian batu tulis. PKS itu jangankan sama Gerindra, dengan HTI pun awalnya tak sehati.
Dulu bisa dilihat dari artikel resmi HTI dalam laman websitenya yang menyindir PKS karena masuk dalam putaran demokrasi yang dianggap oleh HTI sebagai tagut. Namun, karena pemerintahan era Jokowi membubarkan HTI pada Pilpres 2019 lalu, HTI dan PKS pun seperti kompak dan bahkan mantan petinggi HTI bersama dengan Mardani PKS membuat video ganti presiden dan ganti sistem. JK belum lama ini menyampaikan bahwa pada Pilpres 2009, Habib Rizik berjanji akan mendukungnya dengan syarat jika menang, pemerintah JK mendukung pelaksanaan syariat Islam. Pernyataan JK ini bias, karena tidak ada penjelasan syariat yang seperti apa. Apakah syariat yang berpotensi menyebabkan diskriminasi atau syariat yang memang bisa diterima oleh banyak orang, seperti penerapan bank syariah hingga badan amal zakat nasional? Hal ini tentu beda dengan syariat seperti yang diperjuangkan ISIS dan begitu banyak peluang diskriminasi. Apa yang disampaikan JK secara abu-abu ini memiliki dua makna yang berlawanan dan semua itu bisa membuat dampak yang baik bagi JK jika 2024 akan menaikkan Anies menjadi capres. Yang pertama, karena tidak jelas syariah seperti apa yang dimaksud JK, maka menimbulkan sentimen bahwa Habib Rizik berjuang atas nama Islam sejak dulu. Hal ini bisa menguntungkan kubu JK yang sedang diasumsikan banyak orang sedang menggandeng Habib Rizik untuk keperluan Pilpres 2024 di mana sang boneka Anies Baswedan akan diperjuangkan. Sama halnya seperti Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, di mana Habib Rizik pun berperan memenangkan Anies Baswedan. Sedangkan untuk yang kedua, JK berusaha menghindari asumsi bahwa dirinya menggunakan sentimen agama untuk keperluan politiknya. Akibatnya, pernyataan ini akan membawa asumsi bahwa JK adalah orang yang benar-benar menjunjung kebinekaan, di mana pilar-pilar tersebut yang menopang kekokohan persatuan dan kesatuan bangsa semenjak masa perjuangan kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui bersama, JK sendiri tidak pernah terlihat idealis dalam politik. JK selalu terkesan mencari untung dan unjuk gigi supaya diterima oleh semua kelompok politik yang memenangkan kontestasi dalam perebutan kekuasaan, dari zaman Orde Baru hingga Jokowi. Hal itulah yang membuat berbagai asumsi liar keluar dari berbagai kalangan masyarakat akibat melihat rekam jejaknya. Seperti yang pernah saya tulis dengan judul, JK terpaksa menyerang Jawa di usia yang sudah senja.